Salam kenal semua, perkenalkan saya Jeffrey dari Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik Denpasar. Pada kesempatan kali ini, tema yang saya pakai yaitu kasih yang terindah dari bacaan Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 12. Bacaan firman kali ini ada 3 unsur penting yang terkandung di dalamnya, yaitu kasih, ketaatan, dan sukacita. Ayat 9 berbicara tentang kasih Allah kepada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, kasih Yesus Kristus kepada Bapa, dan juga kasih Yesus Kristus kepada kita umatnya. Yesus sungguh menekankan mengenai kasih. Sebagai seorang anak, Yesus tahu betul kalau Bapa sungguh mengasihinya. Ia juga sangat mengasihi Bapa. Begitu pula ia juga sangat mengasihi kita umatnya. Menurut teman-teman, kasih itu apa sih? Masing-masing dari kita mempunyai pengertian-pengertian sendiri tentang kasih. Dan kalau kita merenung sejenak, betapa kehidupan kita sebenarnya sangat berhubungan dengan kasih. Dari awal mula kita dilahirkan, nafas yang kita hirup, tubuh yang sempurna, hingga kita dapat bertumbuh hingga dewasa. Studi, pekerjaan, pasangan, dan lain sebagainya. Tidak perlu internet atau gadget untuk tahu apa itu kasih. Karena kita dapat menemukan pengertiannya di dalam Alkitab. Alkitab sangat jelas menjabarkan apa itu kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 1 Korintus bab 13 ayat 4-5. Kalau berbicara tentang kasih, bukan hanya ada di ayat ini loh, tapi kita akan banyak sekali menemukan juga di ayat dan kitab lainnya yang berbicara tentang kasih. Ayo mulai dibuka lagi Alkitabnya. Begitu pula di bulan Februari ini, bagi sebagian besar kaum muda, identik dengan bulan kasih sayang atau Valentine Day. Banyak orang memikirkan cara mengekspresikan kasihnya untuk dapat terlihat seindah mungkin. Yang mempunyai pasangan, di awal-awal bulan sudah sibuk memikirkan ide untuk tanggal 14 Februari. Model coklat apa yang mau aku kasih ke pasanganku? Apakah buat coklat sendiri? Cari di online shop jenis coklat yang paling unik, paling mahal, dan lain sebagainya. Bagi yang jomblo, biasanya sudah mulai makin gencar nih tebar rupanya. Yang cowok-cowok makin giat ikut kegiatan-kegiatan rohani, olahraga, pecinta alam biar makin cepat ketemu pasangan. Yang cewek-cewek makin sering dandan, biar yang lihat cepat nempel. Namun, kalau sampai tanggal 13 Februari malam nggak kunjung dapat pacar, biasanya sih sudah disiapin jurus jitu untuk hari esok. Apa yang mesti dilakukan? Ada yang tahu jurus apa? Bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Ya, betul. Jurus Mbah Surip, bangun tidur, tidur lagi. Biar hari itu cepat berlalu. Kasih itu tindakan nyata, bukan hanya sekedar kata-kata. Mungkin gampang kalau kita membagikan kasih kita kepada orang-orang terdekat kita, kepada orang tua, saudara, teman, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana dengan orang yang sama sekali tidak kita kenal? Orang yang tidak menyukai kita, atau bahkan orang yang sudah menyakiti kita. Gak gampang untuk kita melakukan dan menunjukkan kasih itu kepada dunia di tengah-tengah orang yang semakin mementingkan dirinya masing-masing. Tapi, bukan berarti gak bisa. Mulailah dengan hal yang sederhana. Mulai belajar bersabar, memaafkan, dan melakukan hal-hal yang positif. Sehingga jika orang yang awalnya tidak senang dengan kita, atau orang yang pernah melukai kita, dapat disadarkan dari perilaku dan sikap kita. Gak ada yang namanya kebetulan. Mungkin dengan kejadian yang menyesakan melalui perbuatan orang lain dalam hidup kita, kita semakin dibentuk menjadi pribadi yang lebih tegar, kuat, dan penuh kasih tentunya. Ingat, sebagai orang percaya, seharusnya kita dikenal sebagai orang yang penuh kasih, karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dunia mengenal kasih, tapi bukan kasih yang sejati, melainkan kasih yang bersyarat. Banyak orang berkata, "Aku mengasihi kamu karena kamu mengasihi aku. Aku akan berbuat baik kepadamu karena selama ini kamu berbuat baik kepadaku."
dan sebagainya. Prinsip dunia mengasihi setelah memperoleh imbalan, memberi setelah menerima. Itulah praktek kasih menurut pola dunia. Jadi, di manakah kita dapat menemukan kasih yang sejati itu? Kasih sejati timbul atau berasal dari sumber kasih itu sendiri, yaitu Allah. Kasih itu bukanlah sekedar sifat atau bentuk emosi tertentu dari Allah, tetapi kasih adalah eksistensi Allah itu sendiri, yang dinyatakan secara total melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, mati untuk menebus dosa kita. Bagaimana supaya kita dapat mengalami atau hidup di dalam kasih Tuhan? Dikatakan demikian, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya." Yohanes bab 15 ayat 10. Untuk dapat hidup dalam kasih Tuhan, kita harus menuruti perintah Tuhan dan taat kepada kehendak-Nya. Kasih itu berkaitan dengan ketaatan. Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan kepada kita dalam hal ketaatan. Sejauh mana ketaatan Tuhan Yesus terhadap Bapa? Ketaatan Tuhan Yesus terhadap Bapa adalah sampai kematiannya di atas kayu salib. Secara manusia, Yesus tidak sanggup menghadapi pergumulan yang sedang Ia jalani, yaitu harus mengalami penderitaan yang berat, bahkan sampai mati di atas kayu salib demi menanggung dosa kita. Oleh karena ketaatannya, Yesus menyerahkan bebannya sepenuhnya ke dalam tangan Bapa. Dan karena ketaatannya, Yesus beroleh peninggian dari Bapa, dikaruniai nama di atas segala nama, dan diberikannya kepadanya kuasa, baik di bumi maupun di surga. Taat berarti kita memegang erat firman itu, menaruhnya dalam hati, dan menjadikannya bagian dalam hidup kita. Dengan kata lain, kita menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita harus taat? Ketaatan sejati dimulai dari kasih Tuhan kepada kita. Tuhan tidak menuntut kita taat terlebih dahulu, namun Dialah yang mengasihi kita lebih dulu dan rela mati untuk kita. Suatu anugerah yang luar biasa. Inilah yang harus menjadi dasar ketaatan kita kepada Tuhan. Kita taat kepada Tuhan bukan karena terpaksa, tapi karena kita menyadari betapa Dia sangat mengasihi kita, bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk kita. Dunia juga mempraktekkan ketaatan, tapi ketaatan yang di dalamnya ada unsur keterpaksaan. Orang taat karena beroleh imbalan atau upah. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus taat kepada Tuhan apapun kondisinya. Jangan sampai hanya karena masalah, sakit, penderitaan, atau kesesakan yang terjadi, kita berubah sikap tidak lagi taat kepadanya. Selalu ada upah untuk setiap ketaatan kita kepada Tuhan, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yohanes bab 15 ayat 11. Ketika kita taat kepada Tuhan dan kita tinggal di dalam kasih-Nya yang sejati, berarti ada jaminan pemeliharaan dan janji penyertaannya dinyatakan sempurna atas kita hari lepas hari. Bila kita sadar betapa besar kasih Tuhan kepada kita, maka diri kita akan dipenuhi kasih yang sejati, dan itu akan membuat kita hidup dalam ketaatan dan sukacita kita pun akan menjadi penuh. Kita sudah mengetahui kebenaran akan kasih Bapa kepada Yesus, kasih Yesus kepada Bapa, kasih Yesus kepada kita umatnya. Dan kini saatnya, seperti Yohanes 15 ayat 12, kita mengikuti perintahnya, yaitu supaya kita saling mengasihi, seperti Ia telah mengasihi kita. Kini saatnya giliran kita untuk membagikan kasih yang kita terima dari Yesus Kristus kepada sesama. Biarlah kasih yang kita peroleh dari Tuhan jadi kasih yang terindah untuk kita dan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, saat ini kami mau bersyukur untuk kasih yang terindah yang Kau berikan buat kami. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang selalu penuh kasih dan taat terhadap perintah-Mu, sehingga kami dapat membagikan kasih-Mu ini kepada sesama kami dengan penuh sukacita. Dan biarlah sukacita-Mu yang menjadi hidup kami. Semua doa ini kami satukan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Amin.